Ketika pasien dengan gagal ginjal kronis menjalani terapi hemodialisis, penting untuk mengikuti anjuran dan perawatan penyedia layanan kesehatan mereka. Sayangnya, masalah ketidakpatuhan sangat parah pada pasien yang menjalani hemodialisis. Secara keseluruhan, diperkirakan sekitar 50% pasien HD tidak patuh terhadap setidaknya beberapa bagian dari program hemodialisis mereka. Ketidakpatuhan dapat sangat merugikan pasien, mulai dari rencana pengobatan yang akan berubah karena komplikasi yang timbul dan biaya pengobatan menjadi lebih tinggi dari biasanya. Meningkatkan kepatuhan pasien hemodialisis dalam menjaga pembuluh darah akses vaskular. Apa itu akses vaskular? Akses vaskular adalah tempat keluar masuknya darah saat dilakukan tindakan hemodialisis atau yang biasa disebut cuci darah. Macam-macam akses vaskular. Yang pertama adalah Avesan Cimino, yang kedua adalah CDL catheter dual lumen, dan yang ketiga adalah tunneling. Tujuan dalam menjaga akses pembuluh darah. Tujuannya adalah mencegah infeksi dan menjaga agar akses dapat berfungsi dengan baik. Cara menjaga pembuluh darah akses vaskular. Yang pertama adalah Avesan Cimino, yaitu periksa getaran aliran darah. Jika tidak merasakan getaran, segera ke dokter atau ruang HD. Kedua, hindari memakai pakaian ketat atau perhiasan di lengan akses. Ketiga, hindari tidur dengan menindih lengan yang memiliki akses. Keempat, hindari menggunakan alat pengukur tekanan darah di lengan akses. Kelima, hindari membawa barang berat atau melakukan apapun yang memberikan tekanan pada akses. Selanjutnya adalah tunneling dan CDL. Yang pertama, berpakaian bersih dan kering. Kedua, pastikan area akses sudah dibersihkan dan diganti oleh tim kesehatan. Ketiga, hindari membuka penutup kateter tanpa pengawasan. Keempat, batasi aktivitas atau pergerakan di daerah yang dipasang akses. Komplikasi yang dapat terjadi jika tidak menjaga akses vaskular. Pertama, Avesan atau Cimino. 1. Aliran yang kurang lancar bisa disebabkan diakses. 2. Terjadinya trombosis. 3. Infeksi. 4. Dapat menyebabkan matinya jaringan karena tidak ada aliran darah ke jaringan. Kedua, tunneling dan CDL. 1. Infeksi. 2. Sering terjadi pembekuan darah di selang kateter. 3. Kateter yang sering tertekuk. 4. Kateter yang terlepas atau berubah posisi. 5. Ada luka di sekitar sisi penusukan selang. 6. Tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan di rumah? Cuci tangan dengan sabun antibakteri setiap hari dan sebelum dialisis HD. Periksa adanya tanda-tanda infeksi kemerahan, bengkak, bintik atau benjolan di area akses, segera lapor ke unit HD.